Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam mari kita sanjungan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Ihsan Nur Fakih SST Par, Ketua Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading. Sengaja Pak, ini doa bagi kita masa kita aminkan semuanya Bapak Nur Fakih segera jadi dokter gitu. Saya siap jadi promotornya Pak. Amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Najib Suatna MM, Direktur Pendidikan Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading beserta seluruh jajarannya, Bapak Ketua Dewan Pendidikan Jakarta Utara, Bapak kan saya cuma karena datang yang terlambat jadi nggak saya sebut namanya gitu. Biar satu saat nanti ketika diundang datangin tepat waktu gitu ya. Ketua BPMPS yang sedang di Bali, tapi banyak pengurus yang lain di sini yang tentunya selalu saya hormati, teman-teman kepala sekolah dari SD, ETK, SD, SMP, SMA, Perguruan Al-Azhar, dan tentunya rekan-rekan saya, teman-teman guru, baik yang di Kelapa Gading maupun dari luar Kelapa Gading. Pada pagi ini tentunya sebuah kehormatan bagi saya, Pak Ihsan, ini bukan kali pertama saya berdiri di Forum Al-Azhar Kelapa Gading, sudah kesekian kali. Kalau dengan Pak Us itu sudah berkali-kali kita diskusi. Ada juga solusinya, ada juga mandek di situ gitu kan. Maka bagi saya Kelapa Gading bukan lembaga yang asing, tapi bagian dari apa yang ada di pikiran saya untuk kontribusi terhadap kemajuan pendidikan melalui Al-Azhar. Saya tadi dikasih paparan singkat, waduh saya mikirnya membuat paparan sudah berapa hari kasih singkat, tapi jangan terlalu singkat ya Bu Endang ya, saya nawar nih Bu. Saya biasa kalau ngajar di kampus kalau nggak di-cut nggak mau berhenti gitu. Kita awali bahwa pada kali ini saya berdiri kembali di depan teman-teman Al-Azhar dan juga di teman-teman di luar Al-Azhar. Saya mewakili Dinas Pendidikan, tentunya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Al-Azhar atas kontribusinya, kepeduliannya di dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan khususnya di Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan kita doakan mudah-mudahan tadi saya sudah bicara Pak Uus, Pak Lopo tahun ini dibuka. Ini yang ketiga, yang pertama Kelapa Gading, yang kedua Surabaya, yang ketiga Pak Lopo, nanti menyusul yang lain. Maka tadi doa saya Pak Ihsan cepat-cepat jadi doktor manajemen pendidikan gitu. Jadi biar lebih kongruen di dalam ikut memanage pendidikan Al-Azhar. Saya mengawali bahwa diminta untuk sepatah dua patah kata atau bahasa kadang keynote speaker gitu. Saya berikan sebuah title di dalam paparan saya adalah Kurikulum Merdeka, Analisis dan Konstruktif. Kenapa? Dua kalimat ini harus sama-sama kita sambung. Banyak orang yang kritis, analisis tapi tidak bisa memberikan solusi yang konstruksi. Maka melalui Al-Azhar Training Center inilah salah satu solusi yang bisa diberikan di dalam implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita semua tahu bahwa kita semua tahu bahwa kebijakan Merdeka Belajar yang diikuti dengan implementasi kurikulum merdeka itu sebenarnya memberikan keluasan bagi satuan pendidikan untuk berinovasi. Sekali lagi,
Signifikasinya ada Merdeka Belajar, ada kurikulum merdeka, ada inovasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi ketika berbicara inovasi di satuan pendidikan, maka yang harus dieksplor adalah potensi-potensi gurunya. Nah kebetulan di depan saya ini teman-teman guru semuanya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua BPMPS bahwa kurikulumnya nggak berbeda. Karena 3 kali 3 itu sama dengan 9, dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tetapi kembali lagi, bahwa manajemen pendidikan, strategi implementasi kurikulum dari kurikulum 75, 84, KBK dan sebagainya, itu ada diferensial, ada perbedaan. Nah, Bu Novida yang banyak berkulit di dalam kurikulum lebih tahu semuanya. Saya dulu dengan Bu Novida, saya dulu pembantunya Bu Novida. Nah, jadi saya tahu banyak banget gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika kita berbicara mandiri, itu bukan berarti semuanya bebas, tanpa ada sebuah batas, tetapi inovasi yang bisa kita gali dalam diri seorang guru untuk bisa mengembangkan kreativitas siswa. Jadi kalau kita cari implementasi kurikulum merdeka itu adalah penggalian potensi guru yang bisa digunakan untuk menggali kreativitas siswa. Nah, berbicara masalah guru, masalah peserta didik siswa yang diberikan kebebasan untuk mengasah ilmu pengetahuan serta metode pembelajaran yang diferensial, nanti akan digali oleh narasumber. Saya tidak akan banyak menggali, takut narasumber nggak ada materi yang akan disampaikan gitu. Jadi sengaja saya hanya menyinggung sedikit saja. Nah, kurikulum merdeka itu memiliki tujuan menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan kepada peserta didik dan juga guru. Apa itu? Seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa pendidik leluasa dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai karakter dan kebutuhan peserta didik. Ini jelas tujuannya. Saya bicara secara normatif. Bahwa pendidik diberikan keleluasaan berinovasi untuk merancang pembelajaran dan merancang asesmen. Nah, salah satu asesmen yang tadi digali oleh narasumber adalah the adaptive assessment. Pertanyaan yang harus teman-teman guru kritisi, sejauh mana tujuan tahun pertama implementasi kurikulum ini bisa dilakukan oleh teman-teman guru? Itu analisa kritis saya yang pertama. Yang kedua adalah menciptakan paradigma pembelajaran baru yang berfokus pada perkembangan peserta didik sesuai dengan kompetensi, kebutuhan, dan kondisi masing-masing. Di sini jelas sekali bahwa ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas, maka anak harus kita layani sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Jadi, ada individual approach of teaching and learning. Ini normatifnya. Ini tingkat tata idealnya. Yang ketiga adalah membentuk karakter peserta didik dan profil pelajar Pancasila. Maka kita melihat ada proyek P5 yang dilakukan oleh teman-teman. Pemikiran-pemikiran seperti ini, teman-teman, kalau teman-teman ingin berubah, bukan berubah hanya secara konsep, tapi berubah dalam diri kita. Baca 1, 2, 3 konsep ideal tujuan kurikulum merdeka yang tadi saya sampaikan. Sejauh manakah kita melakukan itu semuanya? Dan sampai di manakah tingkat ketercapaiannya? Sehingga ketika kita melihat itu semuanya, maka saya hanya ingin mengingatkan
kepada narasumber nanti akan menggali pembelajaran yang diferensial dan asesmen diagnostik, bahwa pelaksanaan pembelajaran dan asesmen itu harus bersifat pada peserta didik. Satu itu, tolong nanti digali, dieksplor, dan saya berharap bahwa juga ada kontribusi dari pemikiran teman-teman peserta. Dan tadi disinggung oleh Pak Ketua Training Center, ini sepertinya kurang, Pak. Kegiatan ini kurang, tapi saya berharap ini menjadi sebuah stimulus bagi Alaska Training Center untuk mengadakan berikutnya. Karena lebih dari 200 orang yang pengen ikut kegiatan seperti ini. Maka usulan saya nanti Pak Larno, pokoknya mau ada Pak Ketua Yayasan, saya selalu ngomong saja gitu. Buat kegiatan kedua dan ketiga. Ya. Kenapa? Kegiatan seperti ini mohon maaf nih Pak Direktur dan Pak Ketua Yayasan, jarang dilakukan. Kalau berbicara kegiatan analisa kritis seperti ini, jangan berharap itu dilakukan oleh lembaga pemerintah. Karena pasti yang keluar baik-baik saja. Tidak ada yang kurang baik dan bang tidak baik. Maka Alaska saya berharap bisa menjembatani ini sehingga bisa menghasilkan sebuah konsep yang betul-betul dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan. Jadi di sini Pak Rano langsung buat program lagi ya. Jangan cuma Jakarta Utara Pak, apalagi cuma Kelapa Gading, cuma Buinshop, Buah Buinshop. Disebar ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Ya. Dan saya siap jadi marketingnya Alaska. Sengaja Pak, saya ingin berdiri kandidat Alaska gitu. Nanti kalau saya posting di medsos saya, pasti akan banyak yang komen tentang Alaska Kelapa Gading ini. Itu yang pertama, bahwa pembelajaran pelaksanaan asesmen itu berpusat pada peserta didik. Harus memanusiakan peserta didik dan menjadikan peserta didik sebagai subjek, bukan objek. Yang kedua adalah kontekstual, sesuai dengan kondisi lingkungan siswa. Jadi kalau berbicara masalah asesmen pembelajaran antara Kelapa Gading dengan Cilincing di Tanah Merah, tentunya akan berbeda. Pendekatannya berbeda kalau sesuai dengan kondisi. Tetapi substansinya tidak boleh berubah. Jadi rohnya itu tetap sama kurikulum merdeka, tapi balik lagi bahwa kontekstual learning itu harus dengan konteksnya. Maka teman-teman yang hadir di sini, kan dari berbagai sekolah ini. Ada negeri, ada swasta. Ketika nanti ada paparan, ada kontribusi pemikiran dari teman-teman sekolah yang berbeda, jangan, sekolah saya kan enggak begitu. Sekolah saya kan begini. Bukan itu jawaban sebagai seorang guru yang punya mindset kurikulum merdeka. Bagaimana teman-teman nanti yang memberikan kontribusi pemikiran, narasumber yang menjelaskan materi, itu bisa diimplementasikan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nggak akan sama Bapak Ibu, apalagi sekolah negeri, mau contoh Alaska, nggak bisa. Betul ya Pak? Dan itulah, memang seperti itu gitu loh, karena keragaman itu menimbulkan inovasi-inovasi terbaru dari teman-teman. Dan yang ketiga adalah esensial. Jadi memuat semua informasi penting yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Itu prinsip pembelajaran asesmen yang dilakukan di dalam kurikulum merdeka. Nah, saya cuma berharap begini, bahwa teman-teman yang ada di depan saya adalah guru-guru yang punya komitmen tinggi terhadap kemajuan pendidikan, kualitas pendidikan. Maka ketika teman-teman ingin menjadi seorang pengajar inovatif di dalam kurikulum merdeka, teman-teman itu harus memusingkan diri sebagai seorang mediator dan fasilitator di dalam kelas masing-masing. Jadi ketika kita berbicara mediator dan fasilitator, maka ketika mendampingi siswa di kelas,
Itu adalah one by one, siswa per siswa, dengan karakter yang berbeda. Bisa teman-teman sudah punya ilmunya. Ya, itu. Yang kedua adalah melek teknologi. Saya mau tanya, siapa yang masih pegang laptop gemeteran? Nah, itu jawaban yang diplomatis itu. Jadi gemeteran ya kalau belum makan. Tapi memang betul. Saya dengan Bu Novida beberapa tahun, saya dari tahun 2003 aktif di kementerian di dalam kurikulum. Ketika kita pindah dari satu provinsi ke provinsi lain, punya karakter manusia-manusia yang berbeda, Pak Idesan. Ketika ada bantuan IT, ada pembelajaran, itu pegang laptop saja gemeteran. Cara ngidupin juga nggak bisa. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka ini menjadi salah satu hal yang harus kembali di-upgrade kemampuannya teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini ini generasi 2000 sekian yang nggak mungkin gemeteran kalau pegang laptop. Artinya apa? Melek teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Guru kreatif, tadi saya sempat berbicara dengan Bu Wakil Kepala Sekolah SMP tadi tentang guru penggerak ya Bu ya, guru penggerak. Apa Bu benar Bu SMP? Bahwa kreativitas seseorang itu, seorang guru itu bukan hanya sekedar memunculkan media pembelajaran. Bukan hanya sekedar membuat PowerPoint, bukan hanya sekedar membuat media pembelajaran A, B, C untuk pembelajaran, bukan berhenti pada posisi itu teman-teman. Jadi syarat guru kreatif selain bisa membuat dan memunculkan media pembelajaran, yang tidak kalah penting adalah bagaimana teman-teman menggali sisi kreativitas siswa. Saya kasih outline. Menggali kreativitas siswa. Ingat, tidak semua siswa kita punya kemampuan yang sama. Tetapi setiap siswa pasti punya kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh siswa yang lain. Maka ketika teman-teman menggali kreativitas siswa, itulah yang harus menjadikan pedoman. Si A ini tidak bisa matematika, tapi kita yakin bahwa dia punya potensi yang lain, ternyata di bidang olahraga. Si B ini tipe belajarnya dia harus moving, ikuti itu sehingga bisa menggali potensinya. Maka kreativitas teman-teman ketika bisa memunculkan, membuat media, dikorelasikan untuk penggalian kreativitas siswa, itu akan menjadikan terus kreatif untuk tahap berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah terbuka atas kritik dan masukan. Nah ini begini, kita ini manusia. Kalau kata Pak Ketua Yayasan, al-insanu mahalaqatayanis. Artinya apa? Kita ini bukan manusia sempurna, pada asal dan lupa. Maka salah satu memperbaiki diri kita adalah kita harus terbuka terhadap kritik dan masukan kita. Teman-teman ada rekan sejawat di sekolah, ada atasan kepala sekolah. Maka cara yang paling tepat ketika ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka yang baru seumur jagung 1 tahun ini, maka banyak-banyaklah teman meminta kritik, bukan meminta pujian. Meminta kritikan, karena kritikan itu sering dikatakan orang, kritikan itu pahit sebagai obat. Tapi akan tumbuh bagus di dalam kita karena akan mengupgrade kemampuan kita. Kita nggak boleh tertutup dengan kritikan. Ya, kalau kata anak sekarang jangan baperan. Dikit-dikit dikritik, tersinggung, hilangkan sifat egois seperti itu. Maka ketika kita bisa mengimplementasikan hal tadi, paling tidak itu menjadikan diri kita lebih sehat dalam tanda kutip dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, tetapi saya melihat dari beberapa referensi yang saya baca, kemudian diskusi di beberapa ruang publik dan di kampus,
bahwa beberapa kendala di dalam implementasi kurikulum merdeka itu juga dimiliki oleh teman-teman guru. Tapi saya yakin tidak banyak yang di depan saya, di luar sana mungkin. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwa minimnya pengalaman guru dalam mengajar itu juga sangat mempengaruhi. Apalagi teman-teman tidak mau terbuka mindsetnya di dalam perubahan. Nah, kalau teman-teman sudah nggak bisa, tidak punya pengalaman, tidak terbuka, jangan harapkan teman-teman akan bisa melaksanakan kurikulum merdeka ini. Ingat, ini bukan kurikulum sempurna. Setahun bukan dikatakan ini yang baik. Kurikulum 2013 itu 2013. Bisa dilaksanakan itu tahun 2018. Berapa tahun? 5 tahun, apalagi ini setahun. Maka tadi saya sampaikan ke Pak Larno, ini jadikan sebagai salah satu agenda tahunan untuk terus memberikan masukan-masukan kepada pemerintah lewat Alaska Training Center. Karena apa? Tidak banyak lembaga-lembaga yang bisa melaksanakan seperti ini. Dan saya pikir pemerintah harus terbuka terhadap kontribusi-kontribusi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Alaska seperti ini. Gitu. Kemudian kurangnya akses pembelajaran. Teman-teman, saya mau tanya, sehari berapa jam mengakses pembelajaran? Melalui berbagai macam resources yang ada. Bisa lewat perpustakaan bisa manual dan digital, bisa lewat beberapa domain pembelajaran. Ada 1 jam? Ada 2 jam? Ada 3 jam? Di dalam riset itu di bawah 60 menit. Nah, ini menjadi salah satu catatan. Maka untuk mengatasi kendala di dalam implementasi kurikulum 2013, satu hal yang mungkin nanti harus diperbarui adalah akses untuk pembelajaran ditingkatkan kembali. Dan yang ketiga adalah manajemen waktu. Saya yakin dan percaya bahwa kurikulum 2013 ini bagi sebagian guru masih menjadi beban, bukan menjadi tanggung jawab. Betul? Betul? Nah, sekarang diubah. Karena apa? Karena manajemen waktu teman-teman itu tidak kurang bagus. Artinya apa? Kita tahu bahwa kita adalah manusia makhluk sosial. Ada juga tugas di dalam sekolah, ada di luar. Sehingga ketika kita berbicara manajemen waktu, kita tidak bisa memisahkan nih kegiatan kita di dalam sekolah dan luar sekolah seperti apa. Nah, kendala yang lain adalah satu nih Pak Larno, mungkin nanti bisa dieksplor di berikutnya bahwa beberapa kendala yang kita temukan di dalam pelaksanaan kurikulum kurikulum merdeka adalah satu, kemampuan literasi. Literasi Bapak Ibu jangan diartikan hanya membaca. Literasi itu bukan membaca saja. Literasi itu mulai dari melihat, mulai dari memahami, sampai bisa mengimplementasikan. Gitu. Yang kedua apa? Referensi. Tadi saya singgung, referensi pembelajaran kita itu banyak sekali. Platform-platform pembelajaran di internet itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa mengakses ini semuanya. Kemudian adalah kompetensi guru. Nah, ada berapa kompetensi yang harus dimiliki guru? Teman-teman? Ada berapa? Selamat datang Dr. Rita Rosmala. Ada berapa kemampuan kompetensi guru? Satu, kompetensi profesional. Kedua, kompetensi pedagogi. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang terakhir, kompetensi kepribadian. Harus hafal guru. Kalau guru tidak hafal kompetensi dimiliki, bagaimana teman-teman mau meningkatkan kompetensi itu? Ulangi satu. Satu kompetensi apa? Persen yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Baik, besok nggak usah ujian, nilainya A semua. Ya, kalau saya ngajar begitu. Nah,
Saya ingin sampaikan karena tadi waktunya terbatas, sebenarnya banyak nanti kita bahas di luar saja. Ada beberapa kendala yang kita temukan di dalam kurikulum Merdeka. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, siapa yang bisa menjamin kurikulum Merdeka ini akan berhasil? Kecuali guru. Pertanyaan sebelum berhenti, siapa yang bisa menjamin kurikulum Merdeka ini berhasil kecuali guru? Karena bagaimanapun apapun kurikulumnya, tetap kuncinya adalah guru. Jadi teman-teman harus bangga sebagai guru. Tepuk tangan buat guru. Menteri mau ngomong apa saja tentang kurikulum, kalau gurunya tidak bisa melaksakan, nonsen. Jadi pakai bahasa iklan nih Pak Ketua Yayasan. Apapun makanannya, minumnya tetap. Nah itu makanya. Apapun kurikulumnya, tetap yang menjadi kunci keberhasilan adalah guru. Tanpa ada semua omong kosong orang yang di sana bicara. Maka saya ingin sampaikan bahwa kepada teman-teman, untuk kurikulum Merdeka, kunci keberhasilannya ada di tangan Anda semua sebagai guru. Dan yang kedua, kalau kita mengerjakan apapun harus ada parameter keberhasilan. Ada parameter keberhasilan. Ada tolok ukur keberhasilan. Nah, siapa yang sudah bisa memberikan informasi parameter keberhasilan kurikulum 2013 secara real? Saya justru mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru kemarin di bulan Juni. Sangat miris saya. Coba nanti dilihat. Bahwa kurikulum Merdeka yang menjadi tolok ukur atau parameter keberhasilan adalah keceriaan, kebahagiaan anak, kemampuan mereka berkolaborasi menyelesaikan beragam persoalan, bagaimana lembaga pendidikan mampu menciptakan budaya perilaku positif yang mencetak SDM berkualitas serta terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ini tidak salah. Ini normatif. Apakah ada rumusan yang bisa kita lihat keberhasilan kurikulum Merdeka? Belum ada. Maka saatnya Pak Ketua Yayasan, Pak Direktur Alaska, saya berharap muncul dari Alaska Training Center. Parameter keberhasilan kurikulum Merdeka cara itu seperti apa? Berikan kontribusi kepada pemerintah. Kalau hanya normatif begini, teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman pengawas, ataupun kami yang di dinas pendidikan akan masih meraba-raba. Parameter kebahagiaan anak itu apa sih parameternya? Profil pelajar Pancasila itu apa sih indikator keberhasilannya? Apakah P5 yang teman-teman terapkan di sekolah itu sudah merupakan bagian dari itu? Saya pikir belum. Apakah teman-teman kita melaksanakan proyek P5 itu melakukan evaluasi dan asesmen keberhasilan? Saya kira belum. Dan menjawab dengan jujur, belum Pak, kami hanya melaksanakan itu. Kalau itu terus dilakukan, hanya pada tataran-tataran konsep, saya yakin anak-anak kita akan jadi korban dari implementasi kurikulum. Maka saatnya kepada teman-teman, saya ulangi lagi, bahwa keberhasilan kurikulum Merdeka ada di tangan guru-guru. Maka saya pesankan sebagai penutup, karena tadi waktunya singkat gitu, nanti saya berharap tidak dikasih waktu singkat ya Bu Endang ya. Satu pesankan kepada teman-teman, keberhasilan ada di tangan Anda sebagai guru. Maka satu kunci adalah ubah mindset Anda untuk tetap berubah. Siapa yang tidak mau berubah, otomatis akan dilindas oleh perubahan itu sendiri. Karena yang abadi adalah sebuah perubahan. Saya rasa itu yang saya sampaikan.
supaya saya tidak mengambil materinya narasumber. Dan sebagai bentuk apresiasi sekali lagi Pak Ihsan, saya doakan cepat menjadi doktor. Saya akan dampingi Pak sampai doktor. Dan saya berharap bahwa Alaska Training Center menjadi embrio untuk memberikan kontribusi pemikiran yang kritis dan konstruktif pada kebijakan pendidikan pemerintah. Saya penutup ada pantun buat kita semuanya. Biasa kalau di Jakarta harus begitu, potong rambut di tukang cukur. Pak Manto sekarang jadi pejabat. Pagi ini kita ucapkan syukur, Allah berikan nikmat sehat walafiat. Hari Rabu siswa seragam pramuka, jangan lupa anak cewek rambutnya diikat. Hari ini kita diundang oleh Alaska untuk saling diskusi dan tukar pendapat. Dengan keterbatasan waktu yang disiapkan panitia kepada saya, sekali lagi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Solihin. Sekali lagi kita aplaus untuk Pak Ahmad Solihin. Yang bekerja